Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini praktikum yang terakhir atau praktikum yang ke-6 fisika dasar dengan percobaan membedakan jenis radiasi. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menguji jenis dan intensitas radiasi yang dipancarkan oleh batuan radioaktif atau sampel batuan radioaktif, di mana sampel batuannya di sini adalah berupa kolombit, batuan kolombit yang lemah, radiasinya yang lemah. Nanti akan diukur pancaran radiasinya alfa, beta, dan gamma melalui sebuah sensor Geiger Müller. Kemudian nanti akan diukur, akan dihitung oleh counter, Geiger Müller counter. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini atau percobaan membedakan jenis radiasi adalah yang pertama base plate. Base plate ini adalah sebagai tempat atau alas untuk menempelkan sebuah penahan yang ini. Sebagai tempat untuk menahan tabung pencacah. Kemudian ini adalah penahan tabung pencacah untuk tempat dari Geiger Müller atau penahan sebuah Geiger Müller. Kemudian yang ketiga Geiger Müller. Ini adalah Geiger Müller yang berfungsi untuk mendeteksi adanya radiasi yang dipancarkan oleh batuan kolombit, baik radiasi alfa, beta, dan gamma. Kemudian Geiger Müller counter ini adalah untuk mengukur radiasi yang dipancarkan oleh batuan kolombit. Kemudian penghalang yang berupa timbal atau PB atau material penyerapnya ini adalah untuk menyerap radiasi yang dipancarkan oleh kolombit. Ini yang kertas. Jadi di sini penghalangnya atau material penyerapnya adalah ada kertas dan timbal atau tembaga. PB. Kemudian untuk merangkai alatnya sesuai yang ada di gambar. Yang digambar adalah seperti ini. Jadi nanti Geiger Müller-nya itu dipasang di penahannya. Jadi seperti ini. Kemudian ini dipasang di Geiger counternya. Pengukuran yang dilakukan pada percobaan ini ada 3 macam, nanti ada 3. Yang pertama pengukuran untuk mengukur radiasi dari sebuah batuan dengan sisi yang berbeda. Ini nanti batuannya ini misalkan sisi yang atas, kemudian nanti dibalik ke sisi yang lain. Kemudian pengukuran yang kedua adalah mengukur
radiasi lingkungan. Radiasi lingkungan ini bisa di ruangan ini, radiasi yang ada di ruangan ini. Kemudian yang terakhir, pengukuran yang ketiga adalah pengukuran radiasi yang dipancarkan oleh batuan kolombit ini dengan menggunakan penghalang atau penyerap. Penyerapnya di sini adalah material penyerapnya adalah berupa kertas dan kolombit BB. Material penyerapnya BB dengan kertas. Jadi nanti bisa ditaruh di atasnya. Di atasnya seperti ini. Jadi taruh seperti ini. Kemudian selesai nanti diganti. Jadi material penyerapnya di sini ada 2, BB dengan sebuah kertas. Yang kita lakukan pertama untuk percobaan ini yaitu mengukur radiasi yang dipancarkan oleh kolombit dengan sisi yang berbeda. Sisi dari batuan kolombit itu yang berbeda. Misalkan ini sisi yang pertama. Ini misalkan sisi yang atas. Caranya adalah kolombitnya ini ditaruh di bawahnya. Kemudian ini kapnya, kap dari tutup penutupnya dari geger mulainya dilepas. Kemudian dikira-kira jangan sampai melebihi 1 cm. Jadi jarak antara ini dengan ini minimal 1 cm. Jadi dikhawatirkan nanti kalau terlalu dekat sensornya ini pecah. Jadi caranya cukup mungkin seperti ini. Nah, ini kira-kira 1 cm. Ini ya, sekitar 1 cm seperti ini. Kemudian alatnya dinyalakan. Ini yang untuk pengukuran tabel 1. Tabel 1 nanti seperti ini. Jadi satu sisi itu diulang sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai nanti C1 itu selesai, diganti ke C2. Pengukuran pertama diulang sebanyak 3 kali, kemudian pengukuran yang kedua sebanyak 3 kali. Ini jangan lupa di geger counternya ini disetting ke 100 sekon. Artinya setiap 100 sekon nanti akan mengukur radiasinya dalam waktu 100 sekon. Berapa radiasi yang terukur oleh geger counternya. Kita nyalakan. Untuk pengukuran yang pertama, start. Ditunggu sampai angka itu berhenti. Jadi batuan ini sifatnya radiasinya lemah, tidak berbahaya. Ditunggu sampai selesai pengukurannya. Nanti kalau sudah selesai di stop, di reset, kemudian di start lagi untuk pengukuran pengulangan yang kedua.
Nah, ini sudah selesai 76. Kita masukkan di sini di data pengukurannya 76 1. Kemudian diulang lagi. Sebanyak 3 kali. Jadi pengulangannya nanti 3 kali di satu sisi itu. Kemudian sekarang coba kita stop untuk mengganti. Jadi satu sisi ini diulang sebanyak 3 kali pengukuran. Setelah itu diganti ke sisi yang lain. Coba kita stop dulu yang ini. Ini kita ganti dulu. Ini kita ganti ke sisi yang di bawah atau di samping. Nah, kita ganti ke sisi yang sebelah sini. Kita start. Ini pengukuran yang C2. Yang C1 tadi diulang sebanyak 3 kali. Ini yang sisi yang berbeda, C2. Jadi ditunggu sampai selesai, sampai berhenti. Nah, ini pengukurannya sampai 60. Jadi ini 60 C2. Nah, ini diulang sebanyak 3 kali. Ini stop, diulang sebanyak 3 kali. Kita mulai lagi dari sini. Ya, ini baru mulai yang pengulangan yang kedua dengan sisi yang sama. Kita stop. Kemudian untuk yang berikutnya, pengukuran yang berikutnya adalah pengukuran untuk radiasi lingkungan. Kita bisa arahkan ini ke keluar atau kita tutup dulu untuk menghindari kerusakan. Kita coba arahkan ke sini.
Jadi seperti ini. Kita mulai untuk pengukuran yang radiasi lingkungan, tabel 2. Jadi yang ini tabel 2 lingkungan ini diulang sebanyak 5 kali. Jadi nanti satu kali pengukuran pertama nanti nilai pengukuran radiasinya berapa di sini. Diulang sebanyak 5 kali untuk pengukuran radiasi lingkungan atau ruangan lab ini. Nah, ini sudah selesai untuk pengukuran yang pertama sebanyak 20. Kemudian ini diulang sebanyak 5 kali. Diulang lagi sebanyak 5 kali pengulangan. Nanti setelah selesai di rata-rata. Jadi nanti setelah selesai didapatkan hasil dari 5 kali pengukuran ini di rata-rata. Kemudian untuk yang berikutnya, yang berikutnya adalah menggunakan penyerap. Menggunakan penyerap. Jadi yang pertama untuk tabel 3. Tabel 3 di sini yang pertama adalah tanpa pelindung atau tanpa kertas. Jadi ini nanti yang tanpa kertas ini diulang sebanyak 3 kali. 1 2 3. Kita mulai. Ini yang tanpa kertas atau tanpa penghalang.
Oke, ini sudah selesai yang tanpa penghalang. Kemudian kita reset sebelumnya, misalkan ini 64 untuk pengukuran pertama yang tanpa kertas. Kemudian ini yang menggunakan kertas. Ini tadi yang pertama yang tanpa penghalang, tanpa pelindung itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi ini pengulangan pertama, kedua, yang ketiga nanti kemudian di rata-rata. Ini C rata-rata. Kemudian ini sekarang menggunakan kertas. Ini yang menggunakan kertas. Yang menggunakan kertas sama nanti diulang sebanyak 3 kali. Kemudian di rata-rata. Ini udah selesai, kita catat di sini yang menggunakan pelindung kertas 66. Ini yang menggunakan pelindung kertas sebanyak 66. Kemudian ini diulang sebanyak 3 kali pengukuran dan nanti di rata-rata. Sekarang kita ganti yang terakhir adalah menggunakan timbal. Timbal itu biasanya dipakai oleh yang biasa X-ray yang di CT scan, pelindungnya biasanya menggunakan timbal. Dia menggunakan timbal. Menggunakan timbal ini nanti diulang sebanyak 3 kali juga. Kita tunggu sampai selesai pengukuran.
Ini sudah selesai. Ini didapat 42. Jadi 42 kita dapatkan 42, nanti diulang lagi C2 dan C3, kemudian nanti rata-ratanya di sebelah sini. Kita sudah selesai, di alatnya dimatikan. Sudah. Kemudian ini dirapikan kembali. Ini ditutup. Dari data ini nanti ada tugas pendahuluannya. Menentukan nilai dari yang pertama adalah ini didapat dari yang tabel 1. Tabel 1 dengan tabel 2. Ini rata-rata C1 ini adalah yang C ini. Yang C1 pada tabel 1, kemudian C0-nya ini adalah untuk lingkungan. Pengukuran radiasi lingkungan. Kemudian C2, rata-rata C2 nanti didapatkan dari yang tabel 1 untuk sisi yang berbeda. Sisi yang satunya. Kemudian C0-nya ini dari tabel 2, rata-rata dari tabel 2. Kemudian mencari nilai alfa, beta dan gamma. Mencari nilai pancaran radiasi, persentase radiasi alfa, beta dan gamma. Jadi apakah kolom bit itu memancarkan radiasi alfa, beta dan gamma? Kemudian nanti dijelaskan di pembahasan. Dan seberapa besar kontribusi radiasi sinar alfa, beta dan gamma pada total radiasinya. Jadi nanti dijelaskan bahwa sinar alfa itu tidak dapat menembus kertas, sinar beta tidak dapat menembus timbal. Nanti berapa persen? Ini yang alfa, persentase alfa sama dengan ini dalam kurung rata-rata yang tanpa kertas, kemudian dikurangi yang menggunakan kertas, dibagi rata-rata tanpa kertas, kemudian dikalikan 100%. Ini yang alfa. Kemudian yang berikutnya untuk beta. Beta di sini rata-rata dari kertas tanpa yang menggunakan penghalang kertas dikurangi menggunakan penghalang timbal, dibagi rata-rata dari radiasi yang tanpa penghalang, tanpa kertas, dikalikan 100%. Kemudian yang gamma rata-rata timbal dikurangi yang menggunakan penghalang timbal, dikurangi yang lingkungan, rata-rata dari lingkungan yang tabel 2. Lingkungan ini didapatkan dari tabel 2. Kemudian yang ini rata-rata dari tanpa penghalang kertas, dikalikan 100%. Kemudian yang keempat adalah persentase lingkungan, radiasi yang di lingkungan, C rata-rata dari lingkungan, kemudian dibagi C rata-rata tanpa penghalang kertas, tabel 3, dikalikan 100%. Kemudian evaluasinya setelah ditutup dengan kertas, hasil pencacahan radiasi berkurang sebesar berapa persen. Jadi nanti yang ini nanti setelah ditutup dengan kertas, hasil pencacahan radiasi berkurang seberapa persen? Seberapa? Nanti dimasukkan nilainya. Yang ini setelah ditutup dengan timbal, hasil pencacahan radiasi berkurang sebesar berapa persen?
Demikian untuk praktikum percobaan membedakan jenis radiasi yang bertujuan untuk menguji jenis dan intensitas radiasi yang dipancarkan oleh sampel batuan radioaktif atau sampel batuan kolombit. Nanti semua data pengukuran saya tampilkan di dalam video sesuai dengan pengukurannya, tabel pengukurannya. Dan jika nanti ada yang belum paham terkait dengan percobaan membedakan jenis radiasi, bisa ditanyakan ke asistennya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang didapatkan melalui praktikum fisika dasar ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.